Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Hari ini kita memandirakan topik seputar banyak orang nang manukari waralaba. Sahabat Banua sabarataan, wayah ini asal pian ada dananya itu suka pilih franchise hendak nang kayak apa, waralaba hendak nang kayak apa, itu pian bisa pilih. Nah cuma pertanyaannya pastilah untung. Ya jangan pian buntung. Kebalikannya, harapannya hendak berujung banyak, nang terjadi malah pian bangkrut sama sekali. Karena kita harus jujur, di dalam dunia franchise itu banyak orang yang sukses, banyak orang yang berujung banyak, banyak orang yang kembali modal itu kada sampai 1 tahun sudah tabulik modal, sisanya hujungannya aja lagi. Tapi berita menyatakan bahwa banyak juga orang yang menyesal imbahnya, banyak orang yang menyisakan konflik malah bakalahi lawan orang yang berdahulu menjualinya. Nah, hari ini kita bahas lebih jauh. Kita ambil contoh misalnya yang paling berhasil di Indonesia inilah salah satunya Alfamart. Nah, itu lagi ada Indomaret. Bahkan Indomaret mulai tahun 88 itu sampai tahun 2022 ini yang terakhir video ini dibuat, ini udah meresmikan lebih dari 20.000 cabang Indomaret di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi ini kita sambut ngarannya aja karena seberatan orang sudah tahuan juga dan sudah terbukti, teruji sudah sistem hubungannya itu, sistem perekrutan, sistem manajemen karyawan segala macamnya itu sudah teruji benar, memiliki sistem yang bagus. Nah, tapi kalau kita menukari pulang misalnya ada duit nih, kita tukari, pastilah untung pulang. Ternyata kada tentu juga. 1-2 tuh ada aja yang rugi gitu Nah, jadi harus berhati-hati kita memilih. Hari ini kita membahas lebih jauh. Ulun ada basic kisah seorang nih, karena ulun pernah dulu di tahun 2011 ulun menukari nang orang tuh mengklaim ini ngarannya franchise. Tapi ulun hanya tahu ternyata setelah beberapa tahun kemudian, nah ulun tukar itu lain franchise, tapi ngarannya BO atau business opportunity aja. Kalau franchise-nya sudah memiliki sistem yang solid, bagus sudah. Manajemennya mantap. Dan bahkan bubuhannya itu ada basi asosiasinya. Artinya bila sudah tergabung di dalam asosiasi itu, insya Allah jamin itu waralaba yang bagus bertanggung jawab punya lawan bubuhan franchise-nya ini. Nah tapi ulun umpati tadi itu, ulun dulu setor 24 juta. Sekitar 2 mingguan itu datang barang lengkap, gerobak segala macam karena ulun bergerak di bidang minuman dulu, food and beverage. Nah, jadi minuman kopi, coklat segala macamnya, ada jus, roti bakar dan lain-lain lah. Kami mulai operasikan, jadi itu memang kita siap jalan gitu. Tapi yang jelas bahan baku itu harus mengambil dari bubuhannya. Nah, di sini ulun kada tahunya ternyata bubuhannya ini mengambil bahan baku. Nah sebujurannya itu ulun bisa dapatkan di pasar terdekat pun sebenarnya kawa. Kalau kita meramu seorang itu kawa. Nah tapi dengan bubuhannya mengambil wajib wadah bubuhannya itu, inya mengambil selisih 5-10%. Dan itu kita kada tahu di awal. Nah ternyata banyak orang-orang yang bernasib sama kayak ulun. BO itu pertama inya biasanya usianya tuh di bawah 5 tahun. Artinya secara umur tuh inya belum teruji lagi. Beda kayak Indomaret tadi. Indomaret tadi apalagi yang cabangnya sudah puluhan ribu itu tadi diragukan lagi. Nah, ampun kita itu kebiasaan pulang. Selain umurnya di bawah 5 tahun, biasanya sistemnya belum bagus lagi. Nya tuh masih betata juga, masih membaca-baca pasar. Yang dipikirkannya tuh cuma buka cabang sebanyak-banyaknya.
asal raup keuntungan secepatnya. Nah, imbah 2-3 tahun kada mau tahu lagi apakah nang pacangan hilang perusahaannya, kada mau tahunya. Ada dipikirakannya nang jelasnya hendak meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Itu ciri-cirinya bukan BO nih. Jadi pian hati-hati di situ. Kemudian kita perhatikan selain manajemennya lah, usahakan apalagi yang dikeluarkan ini misalnya di atas 60-an juta sudah. Itu jangan sampai kita kada tahu lawan si ownernya, pemiliknya nih nah. Usahakan kalau bisa kenal secara pribadi kita. Pernah melihat barang. Karena itu penting juga untuk mengetahui track record orang nih. Bisnis ini apa aja selain yang bisnis pian ikuti nih. Track recordnya kayak apa? Apakah pernah rugi? Bisnis-bisnis sebelumnya apakah ada orang tertipu gara-gara sidin? Nah itu penting diteliti. Imbah itu pulang, nah kayak ampun ulun tadi bahan bakunya teliti juga. Manukarnya pian di mana? Imbah sudah habis nih kayak kami kopi bila sudah habis, apakah kita kawa manukar di wadah kita aja meramu seorang atau wajib kalau ada bubuhannya? Itu harus dikaji juga. Kemudian dari sisi pendanaan, bubuhannya ini cukup kada dananya? Apakah hanya kada sekedar mengambil duit kita warah aja gasan membiayai operasional bubuhannya? Duit kita warah yang diambilnya? Atau ini memang ada mengisi dana cadangan yang cukup? Gasan misalnya 1 tahun akan datang, ini udah siap. Nah berarti kalau ini udah siap, berarti ini perusahaan palit bagus. Tapi kalau pacangan mengambil duit franchise-nya aja untuk operasional, berarti ini masih dikhawatirkan masih. Nah kemudian apakah ini ada berisi tim nang mengontrol lokasi? Ya misalnya 2 atau 3 orang lah, nang tahu masalah lokasi nang pacangan dijadikan usaha nih pas atau kada? Itu harus ada surveyornya. Berapa mobil yang lewat di situ? Berapa jumlah mahasiswa yang ada kemungkinan di daerah situ? Pegawainya berapa? Ya udah harus ada berisi data itu. Nah ada tim yang mengontrol. Belum lagi kalau misalnya kita hendak jadi satu-satunya di sebuah wilayah, misalnya di kecamatan loh. Kita hendak jadi satu-satunya, apakah kada terbuka kemungkinan karena siapa tahu imbah kita berdiri 1 bulan kemudian ada juga di kecamatan tuh berdiri. Itu jangan jadi saingan kita. Nah berarti itu harus diteliti lebih jauh. Kemudian masalah pelatihan SDM ulang. Apakah ini nih sudah berisi SOP pelatihan? Pelatihan itu kan gasan menyamakan sistem. Nah, misalnya di bidang makanan, bidang kuliner. Misalnya terjadi sesuatu setelah 1 tahun berjalan, karyawan piantik kada kau lagi menarusakan nih, mungkin karena awor apakah akhirnya ampeh digantikan oleh karyawan hanyar. Nah, karyawan hanyar nih siapa untuk ngelatihnya nih? Karena kalau yang melatih lain lagi, ini bisa lain karena resepnya Borussia kada sama rasanya. Pas kada payu lagi. Nah itu penting untuk dilihati. Jadi tadi kayak manajemennya, si ownernya, kemudian masalah bahan baku itu harus kita teliti. Kemudian pendanaan cukup atau kada? Imbah itu tim yang mengontrol lokasi ada kada bihoni bisi tim. Nang kelima masalah sistem pelatihan SDM mencukupi kada? Nah kalau syarat-syarat itu udah menurut pian cocok lawan pian, itu bisa pian eksekusi, bisa pian tukari. Belum lagi yang perjanjian-perjanjian lain lah, perlu dilihatin masa kontraknya dan sebagainya. Nah kemudian ada pertanyaan muncul, mana bagusnya antara franchise lawan kita maulah bisnis orang? Nah kalau masalah bagusan ini relatif aja, jadi tergantung kita. Kita nih tipenya nang kayak apa? Kalau kita itu pertama dari sisi kontrol dulu. Kalau kita tuh orang yang ketujuh mengontrol, hendak usaha tuh berjalan 100% di bawah naungan kita hendak berkreasi, itu kita kawa maulah seorang bagusnya. Jadi kita kada perlu bagi hasil. Nah, tapi kalau pian itu termasuk tipikal orang yang kada hendak ribet, aku kada hendak lapah mempromosikan, kada hendak lapah maulah merek supaya terkenal, karena kalau franchise itu kan biasanya sudah terkenalnya. Jadi kita nyaman terima beres. Nah, kalau pian tipikal orang yang kayak itu kada hendak ribet, kada hendak balapah-lapah, terjun lapangan, itu ada baiknya pian pilih franchise. Jadi itu tergantung tipikal pian orang kayak apa.
Jadi kadada yang lebih baik atau lebih buruk tuh kadada yang jelas sesuaikan lawan tipikal pian. Nah, mudah-mudahan penjelasan sekilas ini kawa membuka mata hati pian dan menambah wawasan supaya pian ke depan kena kada tak salah memilih franchise kalau hendak menukar franchise. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.